Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Presbiter Jemaat Petra Bogor dengan penuh sukacita mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online di rumah. Kiranya Tuhan Allah sumber hidup memberkati roti makananmu dan air minummu, serta menjauhkan penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah hari Minggu 19 April 2020 pukul 09.00 WIB akan disampaikan oleh Pendeta Elizabeth M. Manuhutu. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayannya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Silakan duduk. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, yang penuh kemurahan, kami menyadari dan mengakui di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga kami berbuat yang jahat dan tidak berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengakui akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa kami sering berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami agar kami membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah dan ampunilah dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, supaya kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Roma pasal 4 pada ayat yang ke-7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 7 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, diberikan kesempatan untuk Elvan Kowan akan menyampaikan puji-pujiannya. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku, Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Yesus.
Kita akan memasuki pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus memeteraikannya bagi kami, untuk memampukan kami memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup beriman kami. Kami sudah siap untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, bada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13, bacaan firman Tuhan hari ini diangkat tema Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kitab Keluaran itu menjelaskan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang menjembatani kejadian dan kisah bangsa Israel sesudahnya. Kitab Keluaran juga mengungkapkan tentang penyataan diri Allah, perjanjian Allah, dan karya-karya besar Allah menciptakan suatu umat pilihannya.
yaitu Israel. Ada 3 kisah besar dalam kitab Keluaran yang mengisahkan tentang sekelompok budak tak berdaya di Mesir yang dipersiapkan Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Allah bertindak menjadi pembebas, menentang Firaun, bertarung melawan dewa-dewi Mesir, dan tulah demi tulah dikirimkannya untuk akhirnya membebaskan sekelompok budak tidak berdaya itu menjadi bangsa. Karya besar Allah itu pada puncaknya dinyanyikan dalam kitab Keluaran pasal 15 setelah umatnya menyeberangi Laut Tiberau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 ini mengungkapkan tentang Musa dan Harun yang diperintahkan Allah untuk kedua kalinya menghadap Firaun. Tujuannya adalah tetap sama, agar Firaun mau membiarkan bangsa Israel pergi atau keluar dari Mesir atau tinggalkan Mesir. Dalam pertemuan kedua ini, Musa dan Harun tidak datang dengan tangan kosong. Mereka dibekali dengan tongkat yang dapat berubah menjadi ular sebagai alat mujizat untuk memperlihatkan kuasa Allah yang ajaib dan dahsyat. Melalui tongkat itulah akan terbukti bahwa Tuhan bekerja dengan cara ajaib dan orang Israel dapat keluar dari Mesir. Tugas yang diberikan Tuhan kali ini saat Musa dan Harun sudah memasuki usia lanjut. Musa 80 tahun dan Harun abangnya 83 tahun. Tugas Musa dan Harun tidak mudah dalam usia lanjut seperti ini. Apalagi dari segi karakter bangsa Israel, kakak beradik ini, Musa dan Harun, sangat mengenal mereka sebagai bangsa yang susah diatur. Belum lagi tantangan dari pihak Firaun dan orang-orang Mesir. Akan tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Allah bekerja melalui Musa dan Harun yang menurut pandangan dunia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi disitulah keajaiban cara Tuhan bekerja. Allah menggunakan hal-hal yang terlihat kecil dan sederhana, tetapi dapat membuat menjadi peristiwa yang sangat besar. Musa dan Harun yang mungkin oleh Firaun dipandang sebelah mata. Kita bisa lihat hal itu seperti ketika Musa dan Harun datang untuk kali yang pertama, untuk pertama kali dalam Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak aku kenal Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Tapi dalam pertemuan kali ini, Firaun melihat peristiwa-peristiwa ajaib di depan matanya sendiri.
di mana ketika tongkat Musa yang berubah menjadi ular menelan perlawanan tukang-tukang sihir Firaun yang tongkat mereka juga menjadi ular. Ini bukti bahwa kuasa Tuhan tidak dapat ditandingi oleh kuasa manusia apapun di dunia ini. Tapi peristiwa itu membuat Firaun tetap tutup mata hatinya, kekerasan hatinya untuk tidak membiarkan Israel pergi. Semua ini terjadi agar Firaun dan Mesir akan melihat lagi kuasa-kuasa yang lebih besar dari Allah selanjutnya. Dari sini kita dapat lebih memahami lagi Bapak Ibu Saudaraku bahwa semakin jahat manusia, semakin besar karunia Allah yang akan dinyatakan. Semakin hebat perlawanan manusia terhadap Allah, akan semakin dahsyat pula kuasa Allah dinyatakan untuk memastikan penggenapan rencana Allah supaya Israel keluar dan tinggalkan Mesir. Inilah yang Allah tegaskan kepada Musa berulang-ulang kali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Firaun tidak akan menanggapi rencana Allah dengan terbuka dan senang hati, tetapi dia akan melawan mati-matian. Dan hal itu diizinkan Allah sekali lagi agar supaya kemuliaan Allah makin besar dinyatakan di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hal ini mengajarkan kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya, untuk selalu mau mengandalkan hidup ini pada kuasa Tuhan yang jauh melebihi tantangan kehidupan yang kita alami di dunia ini. Kehidupan kita bisa saja menghadapi berbagai-bagai tantangan. Dari sini kita diingatkan, jangan lari atau mundur ketika ada tantangan yang datang dan terlihat seolah-olah merupakan tantangan yang besar. Ingat, Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah-masalah sebesar apapun di dunia ini. Baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah persekutuan, dan sebagainya. Karena dalam dunia ini ada banyak juga kuasa-kuasa yang berusaha menipu dan mengikat kita. Tapi kuasa Allah yang menyertai kita akan memelihara, menjaga, dan mempertahankan kita dalam kemenangannya. Jaminan itu sudah kita terima dan ada di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, melalui kisah Musa dan Harun yang berjumpa dengan Firaun, kita dapat melihat keseriusan Allah. Kita sekarang diajak untuk menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan iman bahwa kita memiliki Allah yang selalu peduli dan mau berkarya dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah yang pertama, kepada pemerintah yang kedua, apalagi ketika kita sedang dilanda oleh virus corona. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
dalam persekutuan ibadah keluarga kita masing-masing, tentu tidak akan mengurangi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa atas dunia ini, Allah yang berkuasa untuk mengalahkan maut dan dosa demi keselamatan kita. Dia Allah yang sanggup mengangkat beban kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit kita. Dia Allah yang sanggup memberikan harapan akan hari depan yang indah. Yang terutama adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut, lalu menganugerahkan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita. Itulah sebabnya ibu bapa dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang bekerja dengan cara ajaib bagi kita semua dan bagi dunia ciptaannya ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Menjawab firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 388 bait 1 dan 2. Tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu berdumaikan olehku dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Pedang dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Minggu yang keempat, masing-masing keluarga kami beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan ada dan senantiasa hadir di setiap keluarga kami. Karena itu kami satu hati mengangkat pujian, syukur dan terima kasih untuk kebesaran kuasa dan kasih Tuhan yang tetap kami rasakan sampai pada hari ini. Kami menaikkan syukur dan terima kasih. Kami kembali dihibur dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan hari ini termeterai dalam hati kami, agar kami mampu hidup diwarnai oleh kebenaran firman-Mu. Kami sadari akan keterbatasan kami. Kami sadari akan kegagalan-kegagalan kami di dalam memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa memohon dan mengharapkan Tuhan untuk menguatkan kami, sehingga kami tidak sekedar menjadi pemberita yang setia, kami tidak sekedar menjadi pendengar yang setia. Lebih daripada itu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam ketaatan kami kepada Tuhan dan kepada pemerintah yang adalah juga perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, melalui syafaat kami saat ini kami mau berdoa untuk dunia ini. Dunia yang di dalamnya ada berbagai bangsa. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan DPR, MPR pusat, pimpinan-pimpinan setiap provinsi, kabupaten, dan secara khusus Pemda Kota dan Kabupaten Bogor. Ya Tuhan, sebagai umat Tuhan yang adalah masyarakat Kota Bogor, kami memohon kekuatan, kami memohon hikmat ilahi untuk selalu memimpin Pemda Kota dan Kabupaten Bogor, pimpinan-pimpinan yang ada di dalamnya, untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar, dengan adil, dan dengan jujur. Apalagi saat ini dunia, negara kami dilanda oleh COVID-19, virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat agar mereka dapat
membuat kebijaksanaan yang baik untuk memimpin bangsa ini, khususnya Pemda Kota dan Kabupaten Bogor. Ada anak-anak Tuhan di dalamnya, Tuhan pakai mereka semua menjadi contoh dan teladan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dilanda berbagai bencana alam, terutama yang mengalami virus corona. Dalam perawatan, kiranya Tuhan turun tangan untuk menjamah mereka. Pakai alat-alat medis para dokter juru rawat, Tuhan juga jaga mereka supaya mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan baik untuk melayani sesama manusia yang sedang dilanda virus corona. Kami berdoa untuk seluruh warga gereja, pimpinan gereja, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik pimpinan Majelis Sinode, MUPER Regio, dan khusus GPIB Petra Bogor. Di dalam berbagai tugas pelayanan dan program kerja, terutama kegiatan-kegiatan setiap hari di dalam pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kepadamu Bapa kami mohon, Tuhan turun tangan untuk memberkati, menjaga, melindungi seluruh warga jemaat dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di GPIB Petra Bogor, agar mereka dapat terhindar dari persoalan yang kami hadapi saat ini. Persembahan umat Tuhan memberkati supaya mereka dapat menunjang kegiatan persekutuan gereja Tuhan di GPIB Jemaat Bogor. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang sudah lanjut usia, yang dalam pemulihan, para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan memberkati mereka semua. Anak-anak dalam studi mereka yang sedang belajar di rumah, dari perguruan tinggi sampai tingkat dasar, dari para pemuda-pemudi yang mencari kerja, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan kuatkan dan Tuhan hibur mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk profesi dan pekerjaan warga jemaat, baik swasta, sipil, TNI, dan Polri. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka dari wabah virus corona, supaya mereka akan dapat aman, selamat, dan menjadi anak Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun dalam pekan ini, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Kami berdoa untuk setiap keluarga anak-anak Tuhan di Jemaat Petra Bogor yang sedang bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan mereka masing-masing dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Hanya Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan di 1 minggu ke depan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
Kami berikan kesempatan untuk Ibu Gebi Panggabean Langoi untuk menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu, berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Rangkuman Warta Jemaat GPIB Petra Bogor, Minggu 19 April 2020. Ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia, Bapak Yonatan Mailoa, dengan nomor WA 0812 8050 317. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja, Bapak Tommy, dengan nomor WA 0812 1095 178. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditunjukkan ke rekening Bank BNI nomor 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja buka setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 26 April 2020 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan kembali diutus memasuki kehidupan kita sehari-hari. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuaian pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terterang. Ya Tuhan, kirim amalah penabur yang tak menyerah, hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat bertugas pada hari Minggu 19 April 2020 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.